Hello, this is Andi Meshara Journey from Point Fighting 50 kg. I want to say sorry to Asian Kickboxing Confederation about my video yesterday. Halo Sobat Bola Nusantara dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan dilimpahkan banyak rezeki, amin amin, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Jangan lupa ditonton sampai habis, siapkan makanan ringan, siapkan snack, kopi dan rokok. Oke, kita langsung aja ke videonya, let's go. SEA Games 2025 emang penuh cerita. Bahkan sebelum sorak-sorai penutupan direncanakan, sebelum bendera-bendera dilipat, sebelum medali terakhir digantungkan, ada satu rasa yang lebih dulu merebak, tidak meledak, namun merayap. Yap, sebuah rasa bahwa sesuatu sedang tidak baik-baik saja. Bukan soal siapa memimpin klasemen, bukan soal siapa mengkoleksi emas terbanyak, melainkan soal kepercayaan. Karena olahraga selalu hidup dari satu fondasi rapuh namun mutlak, yaitu keyakinan bahwa semua bertanding pada garis yang sama. Dan di SEA Games 2025, fondasi itu perlahan menunjukkan retaknya. Kontroversi demi kontroversi bermunculan, bukan sebagai satu insiden tunggal, melainkan lebih mengarah ke rangkaian peristiwa yang semuanya mengarah ke satu titik sensitif, yaitu sang tuan rumah. Insiden bendera Indonesia yang dipermasalahkan, disusul insiden bendera Vietnam yang turut memicu reaksi. Lagu kebangsaan Vietnam yang sempat tidak diperdengarkan, sebuah simbol negara yang seharusnya dijaga kehormatannya, namun justru menjadi sumber polemik. Belum kelar, adapun manajer tim Kickboxing Indonesia yang mengalami intimidasi parah dari polisi Thailand hingga akhirnya dipaksa balik ke Indonesia. Tentu saja ini adalah sebuah peristiwa yang membuat ruang protes atlet menyempit bahkan nyaris lenyap. Semua ini bukan tentang satu negara, bukan pula tentang satu pertandingan, tapi ini tentang iklim kompetisi yang terasa semakin berat. Dan di tengah iklim itulah muncul satu momen kecil namun menentukan, ketika seorang atlet berbicara lalu suaranya menghilang atau lebih tepatnya dibungkam paksa. Hal yang makin kesini membuat tuan rumah dianggap udah kelewat batas hingga menyita perhatian dunia internasional. Sebab bila dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin isu ini akan berkembang jadi isu negara. Dan jelas itu akan jadi ironi ketika olahraga yang sejatinya menyatukan justru membuat adanya konflik baru yang semestinya bisa dihindari. Kita mulai pembahasan dari salah satu atlet kickboxing Indonesia bernama Andi Meshara Journey Maswara, yang mana ia datang ke SEA Games untuk satu alasan paling sederhana, yaitu bertanding membawa nama baik Indonesia. Namun justru di arena inilah ia belajar bahwa bertanding bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal teknik, melainkan juga soal seberapa jauh suara seorang atlet boleh didengar. Dan di akun media sosial pribadinya, Andi mengatakan sesuatu, bukan teriakan, bukan tuduhan liar, melainkan kronologi tentang pertandingan yang ia jalani, tentang poin yang berubah cepat, serta tentang waktu yang berjalan ketika seharusnya dihentikan. Jelas ia tidak menyebut nama, ia juga tidak menunjuk wajah, tapi ia hanya menjelaskan apa yang ia lihat serta apa yang ia alami tentang apa yang menurutnya tidak sinkron. Nah, unggahan itu sendiri dengan cepat mendapat perhatian publik, bukan karena sensasional, melainkan karena terasa jujur. Publik membaca atlet lain memahami, karena banyak dari mereka pernah atau mungkin sedang berada di posisi yang sama, yaitu merasa ada yang salah namun gak tahu kemana harus berbicara. Yap, untuk sesaat unggahan itu menjadi ruang kecil namun berarti, sampai akhirnya
akhirnya unggahan itu tiba-tiba hilang. Bukan dikoreksi, bukan diluruskan, melainkan dihapus begitu saja, tanpa penjelasan terbuka, tanpa konferensi, serta tanpa adanya transparansi. Yang tersisa hanyalah tangkapan layar dan sebuah keheningan yang terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan, kan gitu. Lebih lanjut, jelas dalam dunia olahraga ada satu prinsip tak tertulis. Jika tidak ada yang salah, mengapa harus dibungkam? Kan gitu. Dan ketika unggahan itu menghilang, justru pertanyaan kian membesar. Bukan hanya tentang pertandingan, bukan hanya tentang skor, tapi tentang hak seorang atlet untuk bersuara. Kan gitu. Nah, tak lama kemudian muncul sebuah video, sebuah klarifikasi lebih tenang, lebih singkat, lebih berhati-hati. Bagi sebagian orang itu tampak seperti upaya meredakan. Namun bagi banyak lainnya, itu justru menyalakan kecurigaan. Kolom komentar bergemuruh, kata demi kata bermunculan. Kenapa dihapus? Kenapa harus klarifikasi? Apakah ada tekanan? Kira-kira begitulah. Nama WAKO alias The World Association of Kickboxing Organization tersebut disebut bukan sebagai tuduhan resmi, melainkan sebagai dugaan publik. Dugaan bahwa suara itu tidak benar-benar dipadamkan, melainkan diminta untuk pelan. Dan disinilah emosi publik berubah. Bukan lagi marah yang meledak, melainkan marah yang tertahan. Karena yang dipertanyakan bukan keberpihakan, melainkan integritas, entah dari organisasi terkait ataupun pastinya tuan rumah itu sendiri. Kan gitu. Hello, this is Andi Mesyara Jernih from Point Fighting 50 kg. I want to say sorry to Asian Kickboxing Confederation about my video yesterday, and I want to say thank you to Mr. Nasiri and Mr. Inchun to trust me, and I want to say I'm so sorry and thank you because I'm so emotional yesterday. Thank you. Sementara itu banyak yang menduga kalau isu ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya kita sudah melihat ketika manajer tim Kickboxing Indonesia harus dipaksa meninggalkan arena oleh polisi Thailand yang beratribut senjata lengkap. Jelas itu menggambarkan bagaimana ruang protes menjadi semakin sempit dan bagaimana atlet bertanding tanpa pendamping yang seharusnya melindungi haknya. Maka ketika itu terjadi, lalu disusul suara atlet yang menghilang, oh ya jelas publik mulai menyusun kepingan versi mereka sendiri dan gambar besarnya perlahan terbentuk, yang mana ini bukan tentang satu unggahan tapi tentang iklim kompetisi yang membuat bersuara terasa berisiko. Dan disinilah SEA Games 2025 berdiri di persimpangan antara sekedar turnamen atau panggung yang harus berani menjaga nilai dasarnya sendiri. Nah, di tengah semua kontroversi itu, satu hal justru sering luput disebut, yaitu Indonesia secara keseluruhan bukanlah kontingen yang runtuh. Mau di bawah tekanan kek, terus di tengah atmosfer yang belas gak ada ramah-ramahnya, atlet-atlet Indonesia berulang kali membuktikan bahwa kualitas bukan masalah. Medali emas tetap diraih satu demi satu, dan hingga titik ini Indonesia berdiri di posisi kedua klasemen. Tentu saja, fakta ini penting karena ia mematahkan narasi lama bahwa Indonesia kalah karena lemah mental. Enggak, bukan gitu bos. Yang dipersoalkan publik itu bukan cuman hasil akhir, melainkan caranya itu loh. Karena pada dasarnya prestasi bakal tetap hadir meskipun rintangannya terasa berlapis. Itulah juga yang membuat pertanyaan-pertanyaan ini semakin keras. Jika atlet mampu bertahan bahkan berprestasi, lalu mengapa suara yang mempertanyakan keadilan justru menghilang, kan gitu? Maka disinilah kisah Andi Mesyara Jernih Maswara berubah dari sekedar keluhan personal menjadi simbol tentang betapa mahalnya harga sebuah suara, serta ketika panggung mulai terasa tidak sepenuhnya aman.
Setiap melihat hal-hal yang terjadi, jelas ini bukan seruan untuk menghakimi. Ini juga bukan ajakan untuk menunjuk siapapun, tapi ini adalah pengingat bahwa olahraga sejatinya lahir dari kejujuran. Dan kejujuran pastinya membutuhkan keberanian, yang mana ketika seorang atlet berbicara lalu memilih diam, publik berhak bertanya, apakah itu pilihan atau keadaan? Kan gitu toh bos logikanya. Terus ketika pertanyaan itu tidak dijawab dengan transparan sama mereka-mereka yang terhormat itu, maka kecurigaan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Bukan karena publik ingin gaduh, melainkan ya tadi, karena publik ingin adil. Udah, sebenarnya itu loh. Di sisi lain, apa yang terjadi di SEA Games 2025 perlahan melampaui batas internal. Ia tidak lagi berhenti pada percakapan antara atlet atau diskusi publik di dalam negeri. Di era yang serba terbuka dan serba cepat ini, setiap rekaman, setiap unggahan, setiap potongan cerita bisa dengan mudah bergerak melintasi suatu negara, bahkan tanpa diundang. Beberapa media regional mulai memberikan catatan, bukan dengan nada menghakimi, melainkan dengan pertanyaan, sejauh mana sebuah ajang multi-event siap dikelola ketika tekanan datang bertubi-tubi, kan gitu. Nah, dalam sorotan itu sendiri Thailand tidak digambarkan sebagai pihak yang sepenuhnya salah. Namun sebagai tuan rumah, mereka dinilai belum sepenuhnya matang mengelola dinamika kompetisi lintas negara. Ini bukan tudingan, ini evaluasi. Evaluasi yang lahir bukan dari satu insiden, melainkan dari pola. Karena dalam olahraga antar negara, hal-hal seperti simbol, perlakuan terhadap atlet hingga ruang keberatan pastinya memiliki makna yang lebih kompleks dari sekedar teknis, yang mana ia sangat bisa menyentuh wilayah reputasi nasional. Dan ketika olahraga mulai menyentuh wilayah itu, ia berubah menjadi bahasa diplomasi sunyi. Bukan konflik, bukan citra. Citra tentang bagaimana sebuah negara menjaga kepercayaan ketika diberi kehormatan menjadi tuan rumah. Dan di titik ini, semua pihak seharusnya berhenti, defensif, serta mulai reflektif. Karena jika tidak, isu olahraga bisa aja tumbuh menjadi isu negara. Bukan karena niat, melainkan karena keheningan yang dibiarkan terlalu lama, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya SEA Games 2025 akan selalu diingat. Bukan hanya oleh jumlah medali, bukan pula oleh siapa yang berdiri paling tinggi di klasemen, melainkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tertinggal tentang suara, tentang keberanian, tentang batas tipis antara kompetisi dan kekuasaan. Karena di setiap arena, atlet seharusnya hanya bertarung dengan lawan, bukan dengan rasa takut, bukan dengan tekanan, apalagi dengan resiko kehilangan suara, kan gitu. Dan apa yang sejatinya dialami oleh Andi Mesyara Jerni Maswara mungkin hanya satu potongan kecil dari panggung yang jauh lebih besar. Namun justru dari potongan kecil itulah kita bisa melihat retakan yang tidak kasat mata, bahwa ketika satu suara dipadamkan, bukan hanya satu atlet yang dirugikan, melainkan kepercayaan bersama. Dan kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam olahraga. Indonesia mungkin pulang dengan peringkat kedua jika mengacu pada klasemen sekarang. Tapi semua kontingen yang sudah berjuang bisa pulang dengan kepala tetap tegak, dengan bukti bahwa kualitas tidak bisa dibungkam. Namun pertanyaan itu tetap menggantung di udara, tidak perlu diteriakan. Apakah semua sudah benar-benar adil? Ataukah kita hanya diminta diam demi kelancaran? Karena jika kejujuran harus disesuaikan, jika suara harus dipelankan, dan jika keberatan harus disembunyikan, maka yang dipertandingkan bukan lagi olahraga, melainkan keberanian untuk bersuara. Maka pada titik inilah, panitia SEA Games seharusnya berkaca, sebab untuk menunjuk sebuah negara menjadi tuan rumah, bukan hanya soal kesiapan venue, bukan hanya soal kemegahan seremoni, tapi soal kesiapan menerima kritik, menjaga ruang adil, dan melindungi setiap suara di dalamnya. Karena ketika arena tidak lagi aman untuk berkata jujur, maka sorak-sorai pun kehilangan maknanya, yang mana itu akan membuat publik tidak akan berhenti untuk bertanya. Bukan karena ingin gaduh, bukan karena ingin menjatuhkan, melainkan karena olahraga seharusnya selalu berdiri di sisi yang paling sederhana, adil, terbuka, dan manusiawi, kan gitu.
Medali bisa berkarat, rekor bisa saja dilampaui. Tapi kepercayaan, sekalinya retak dikit aja, akan selalu meninggalkan bekas, kan gitu. Dah pokoknya buat semua elemen kontingen Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Itu dia video yang terakhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dan juga komentar terkait video yang barusan tampilkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Ketemu lagi di lain waktu dan video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada dan tetap ceria. Bye.